Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Di videoku kali ini saya mau membahas tentang tanaman vinca. Kapan hari ada teman yang berkomentar kenapa bunganya mengecil dan tanamannya tidak mau berbunga, cuma berdaun lebat gitu aja. Yang diimpikan seorang pencinta tanaman vinca otomatis kan berbunga banyak kayak gini ya teman-teman. Jadi apakah jadinya ketika tanaman vinca kita tidak mau berbunga? Ini foto kiriman dari pelanggan saya dari Bekasi ya, namanya Bu Susan. Bunganya lebat kayak gini daunnya tapi tidak mau berbunga. Ada juga yang bunganya semakin mengecil. Dia tanya kenapa kok tanamannya bisa kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video saya ini nanti dapat membantu tanaman kalian yang nggak mau berbunga bisa berbunga lagi. Tapi saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Bunga mengecil pada vinca biasanya disebabkan karena kurangnya sinar matahari, atau mungkin kalian yang baru beli di online tanamannya bunganya banyak, kemudian rontok ya, kemudian bunganya rontok dan nggak mau berbunga, atau mungkin berbunganya semakin kecil, ataupun bunganya nanti semakin pudar warnanya, yang dulunya merah menyala terus kemudian menjadi sedikit lebih putih, pudar kayak gitu ya. Biasanya itu karena kurangnya sinar matahari. Terus apakah nanti setelah beli tanaman itu harus kita letakkan di sinar matahari? Enggak ya teman-teman. Jadi setelah kalian beli tanaman di online kemudian bunganya luntur ataupun rontok, itu udah biasa ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, itu nanti masih penyesuaian di tempat yang baru ya. Nah, solusinya bagaimana? Ini saya punya contoh dari tanaman saya sendiri. Ini kebetulan ini saya letakkan di tempat teduh. Kita lihat dulu ya. Ini cuma berbunga, ini cuma berdaun lebat kayak gini tapi tidak mau berbunga. Dulu bunganya juga besar-besar. Ini kemudian bunganya semakin mengecil. Karena mungkin di tempat luar tadi kan musim hujan, jadi saya teduhkan kayak gini. Ini malah gimana? Stres gitu ya, jadi tidak mau berbunga lagi. Nah seperti ini tempatnya kan di atap ya, di bawah, di depan rumah, di teras, jadi kayak gini ya, tidak mau berbunga. Ini bunganya juga kecil-kecil. Ini sama kasusnya dengan tanaman yang baru beli. Kalau baru beli biasanya bunganya rontok, nggak mau berbunga, cuma tumbuh daun terus. Itu karena kita letakkan di tempat teduh. Terus kapan bisa meletakkannya di sinar matahari? Nanti kalau sudah ada penyesuaian, misalkan beli itu udah 2 minggu ataupun 3 minggu baru bisa diletakkan di sinar matahari. Kalau tanaman yang saya ini ndak baru beli karena ini takut kehujanan, jadi saya letakkan di tempat teduh. Ini saya akan coba saya letakkan dikenakan sinar matahari. Nah ini sudah saya bawa di tempat yang kena sinar matahari ya teman-teman. Kita coba lihat hasilnya setelah 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Karena pengaruh sinar matahari itu sangat penting bagi tanaman hias yang berbunga. Kebanyakan memang tanaman hias yang ada bunganya itu membutuhkan sinar matahari full. Seperti vinca, celosia, kemudian zinnia, kenop, dan lain-lain ya, bunga mawar itu juga mintanya di tempat yang full sinar matahari. Kalaupun bunga yang jenis daun seperti aglonema, kemudian bunga gantung yang daun-daunan, itu bagusnya diletakkan di tempat yang teduh. Nanti daunnya semakin rimbun, semakin cantik. Tapi kalau tanaman vinca diletakkan di tempat teduh, ya cuma rimbun daun aja, tidak mau berbunga.
Nah, ini tanaman saya yang tadi sudah berumur 2 minggu, ini sudah mulai ada bunganya ya teman-teman. Sudah banyak yang kuncup juga, kalau ditunggu lagi nanti dia akan berbunganya lebat. Bunganya sudah semakin membesar dari yang awalnya tadi ya. Kalau beli bunga di online memang disarankan jangan diletakkan di tempat yang kena sinar matahari dulu. Kalian harus bersabar sementara ya teman-teman. Biasanya kan bunganya rontok kemudian tidak mau berbunga ataupun bunganya luntur, itu wajar karena masih penyesuaian. Nanti setelah 2-3 minggu setelah seger di tempat teduh baru kita pindahkan ke tempat yang full sinar matahari. Setelah nanti penyesuaian sudah subur kembali, setelah diletakkan di tempat yang full sinar matahari, dia nanti juga akan mulai rajin berbunga. Kemudian bunganya sudah mulai melebar lagi dan lebih rimbun lagi dan lebih cantik. Perhatikan juga nutrisinya, kalian juga harus kasih pupuk setidaknya 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Kalau tanaman yang baru beli jangan dipupuk dulu, dikasih vitamin B1 saja cukup ya teman-teman. Jadi kalau pemupukan itu dilakukan setelah tanamannya seger. Dan jangan lupa karena ini musim hujan, mungkin sering ya daun kita ada bintik-bintik hitam ataupun batangnya mulai gosong-gosong, sering saja disemprot sama fungisida pembasmi jamur ya, nanti biar batangnya tetap segar. Memang untuk tanaman vinca ini memang butuh perawatan ekstra ya teman-teman. Jadi kita harus sabar, harus telaten. Yang penting nutrisi dari tanaman kita terjaga, kemudian sering kita semprot sama fungisida, nanti dia juga akan rajin berbunga. Dan juga peletakannya ya, peletakannya harus kena sinar matahari. Kalau tidak kena sinar matahari ya itu tadi dia tidak mau berbunga. Saya kira video tadi sudah cukup ya teman-teman. Semoga bisa membantu masalah pada tanaman vinca kalian. Selamat mencoba, misalkan gagal ya dicoba lagi. Jangan mudah menyerah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.